menjangkau, menundukkan, ya. Tidak cukup di luar, ya. Tidak perlu kita menjangkau di luar. Kita cukup menjangkau di dalam diri kita, dia sudah terjangkau. Ya, cukup kita menundukkan alam di dalam diri kita, dia di luar sudah tunduk. Ya. Jadi sehubungan, ya. Dalam perjalanan 4 batin Allah artinya akan bersifat menuju goibul khuyubnya. Ya. 4 batin Allah akan bersifat menuju goibul guyubnya. Jadi dalam perjalanan itu, sahabat beriman, nanti akan kita laksanakan tajalinya. Ya, adapun kita mengenai tujuan perjalanan batin yang 4 ini perlu kita ingat. Ya, makanya bahwasanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam telah mengatakan kepada Allah, ya Allah, ya, jadikanlah diri batinmu itu yang banyak itu, ya, dihimpun menjadi satu, ya, manta azza, ya, manta azza aru alal lafa, sehingga tidak mendapatkan, artinya kesulitan umat-umatku untuk mencapai dirimu, ya Allah. Akhirnya Allah ini dia menjadikan dari 4 batin, ya, 4 batin Allah, yaitu nafas, tanafas, anfas, dan nufus. Dia menjadikan satu tuh Allah tuh, ya. Kodat yang kita sebut dengan sifat nafsi, ya. Ya. Nah, jadi dalam perjalanan ini ditujukan oleh Allah untuk kita menuju sebuah hakikat yang tertinggi. Hakikat yang tertinggi itu yang dinamakan diri yang bersifat nafsi, ya. Ya. Tujuannya di situ adalah menjadikan ma'ul hayat, yaitu penguasa langit dan bumi. Ya, agar manusia menjadi robnya Allah. Ya, warabun nas, warabi ilahin nas. Untuk menguasai segala yang ada, petala pada langit dan petala bumi, menjadi ma'ul hayat. Ya, jadi dalam hal ini sahabat beriman, ya, setelah kita capai pengkajian dari tingkatan demi tingkatan kemarin-kemarin, ya, mulai dari 4 batin dalam makom pizat menjadi batang tubuh, ya, melanjutkan kepada makom, ya, firil asror, yang melanjutkan hukum batin berdiri di dalam diri. Ya. Tapi sekarang kita masuk kepada sirul asror, menuju bagaimana goibul guyubnya, yaitu batin yang menyatakan diri bersifat pada manusia. Merasakan, menyatakan sifat yang maksud di sini adalah akan bertajalinya wujud batin yang dikatakan sifat goibul guyub. Ya, akan menjadi sebuah diri yang dinamakan diri nafsia. Jadi untuk ini perlu kita ketahui, ya, bahwasanya perjalanan wujud diri batin yang 4 ini menjadi satu, ya, menjadi satu. Ini akan bertajali menjadi diri nafsia, ya, akan hayat menjadi ma'ul hayat, ya. Maka nafas menempatkan diri pada an-nazir, ya, artinya dikatakan an-nazir alam, ya, pada mulut, dan tanafas pada telinga, dan anfas pada mata, dan nufus pada hidung. Ini nanti setelah ditajalikan itu bernama goibul guyub, yaitu goibnya mulai menyata, ya, kegoibannya mulai menyata di situ. Ini yang dikatakan ibadahnya mencapai awal Muhammad jadi. Waalaikumsalam al-basadar. Ya, ini yang dikatakan ibadahnya sudah mencapai awal Muhammad jadi. Ya, awal jadinya Muhammad itu dengan adanya berdiri diri sifat yang dinamakan diri hakul doim namanya. Ya, hakul doim, yaitu diri batin. Jadi dengan demikian sahabat beriman, kita harus menerima
Ya, dan kita harus menjalankan adab-adab daripada penerimaan kedatangan batin Allah ini yang tunggal, yang dari 4 menjadi 1, dan kita melaksanakan tajalinya. Ya, tajali dirinya nanti, yaitu berupa bertajali kepada kolbi. Ya, yang kedua kita akan mengalami ya kawas fil kawas. Ya, kawas fil kawas itu sahabat beriman ya. Apa dikatakan kawas fil kawas? Batin kita sudah melihat satu pada yang banyak, ya, dan yang banyak pada yang satu, atau dikatakan sudul kasro fil wada, ya, fil wadah, ya, sudul kasro fil wadah, sudul wahda fil kasro. Memandang kepada yang satu pada yang banyak, memandang pada yang banyak pada yang satu. Jadi dia akan bisa setelah batin itu masuk, ya. Jadi tujuan terakhir adalah sudul hak. Sudul hak ini dia menjadi diri yang satu tapi banyak, ya, dan banyak tapi yang satu. Nah, ini yang akan terjadi nanti, yaitu hubungan, ya, hubungan. Tidak ada lagi yang dikatakan batin di luar, ya, batin di dalam, tetapi batin di luar itu yang di dalam. Ya, jadi batin di dalam itu yang di luar. Nah, ini dengan hadirnya kekuatan batin yang 4 tadi menjadi satu yang bernama diri nafsiyah. Ya, maka ini akan menciptakan sifat-sifat yang akan artinya yang akan bermunculan. Ya, yang akan bermunculan. Nafsiyah akan bertajali, ya. Maka dikatakan na itu aku, ya. Na itu aku, sin itu nas, itu adalah zat. Nafsiyah. Ya, jadi aku bertajali pada zat, ya, dan nurku sendiri. Nah, ini akan terjadi nanti, ya. Artinya pendalaman daripada zikirnya. Ya, maka terbentuklah sifat nur pada diri dan sifat zat pada diri. Jadi bukan nur dan zat itu tahu-tahu sudah ada, ya. Tidak ada. Tidak bisa begitu. Ya. Tapi belum didirikan, dia tidak akan berwujud. Ya, kalau nur ini belum diwujudkan, dia tidak akan terwujud. Dan zat ini apabila diwujudkan, dia tidak akan terwujud. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Jangan nanti kita tahu-tahunya sudah ada. Tidak begitu. Ya, harus kita mewujudkan. Ya. Dan apabila zat itu tidak dijadikan, dia tidak akan berwujud di situ. Ya. Nah, ini juga hasil dari diri nafsiyah nanti ke depannya. Ya. Nah, jadi sobat beriman, tetapi di sini pada waktu dan kesempatan ini ya, kita akan belajar juga bagaimana kita menjadikan 4 batin itu menjadi diri, menjadi ma'ul hayat, yaitu diri yang menguasai langit dan bumi. Ya, diri yang mampu menguasai langit dan bumi, tempat semuanya hidup. Ini semua bisa dikejar di dalam diri. Ya, semua bisa dijangkau di dalam diri. Ya. Apapun yang kita inginkan, apapun yang kita raih, semua kita bisa jangkau di dalam diri, cukup di dalam diri. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, karena apa? Karena diri ini sudah menjadi pemimpin kehidupan. Nah, ini yang saya katakan di dalam Al-Quran itu, bukankah aku telah mendudukkan kamu antara langit dan bumi? Ya, dan sesungguhnya di antara itu ada kebesaranku bagi orang-orang yang berpikir. Ya, tapi kita kebalikan, kita ditundukkan oleh alam. Ya, kita terinjak-injak oleh alam. Ya. Terinjak-injak oleh alam. Terinjak-injak oleh alam kehidupan. Makanya kita ini adalah pemimpin kehidupan. Ya, tempat semua bagaimana yang hidup itu di dalam diri kita semua. Itu yang dikatakan umul hayat, ya, pemimpin kehidupan. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.